Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C. Saya Ismet Nazari dengan NIM 14 dan Saya rekan Nanta, saya. saya Nanta Pramudia Alfarid dengan NIM 035. Di sini kami akan menampilkan dan menjelaskan kode program Snack Game yang berbahasa Python yang telah kami buat. Di sini ke- kami menggunakan 3 import, yaitu import Pygame untuk membuat pustaka Pygame yang menyediakan fungsi untuk membuat game di Python. Yang kedua adalah import time yang digunakan untuk pengaturan waktu dalam game. Yang ketiga adalah import random, membuat modul random untuk menghasilkan posisi acak untuk item makanan. Kemudian kami menggunakan 4 warna, yaitu white, black, red, and green. Di sini kami untuk mendefinisikan warna untuk latar belakang atau elemen UI lainnya. Di dalam kurung itu tiga tiga angka, Pak. 3 angka itu adalah RGB, yaitu red, green, dan blue. Kemudian di sini kami ada display, yaitu membuat jendela game dengan dimensi yang telah ditentukan. Itu 600 untuk width, yaitu lebar jendela game. 500 untuk height-nya, yaitu tinggi jendela gamenya. Kemudian Pygame display set caption-nya untuk mengatur judul jendela game menjadi snack, karena kami membuat snack game. Kemudian ada clock Pygame time-nya itu untuk membuat objek jam untuk mengatur frame red game, menjamin pergerakan yang lebih lancar. Kemudian ada snack block, mendefinisikan ukuran lebar dan tinggi setiap segmen ular dalam pixel. Kemudian ada speed, yaitu mengatur kecepatan ular awal awalnya dalam pixel per frame. Jika nilainya lebih tinggi, maka gerakannya lebih cepat. Kemudian ada skor. Di sini kami menggunakan fontnya itu yaitu Arial dan ukurannya 15 untuk menampilkan skor. Kemudian ada value font render, yaitu merender text skor dengan tulisannya yaitu warna putih. Kemudian display bleed, menampilkan text score ke tampilan game di atas kiri, di atas sudut kiri atas. Kemudian ada dev snack, snack block, dan snack list, yaitu untuk menggambarkan persegi panjang hijau untuk setiap segmen menggunakan koordinat segmen X 0, X 1, ukuran snack block, dan sedikit radius batas. Kemudian dev message, yaitu ada font style untuk membuat objek font untuk menampilkan pesan. Kemudian ada MESG, yaitu merender teks pesan dengan warna yang telah ditentukan. Kemudian display bleed, message display with display height, menampilkan pesan ke tampilan game di tengah. Dan kemudian kami kan membuat game loop. Jika game over itu false, yaitu meminisialisasi flag untuk melacak status game apakah sudah berakhir apa belum. Kemudian game close, meminisialisasi flag untuk melacak saat game dijedauskan setelah kalah. Kemudian ada X1 display with, mengatur koordinat X kepala ular ke tengah tampilan. Kemudian Y1 display height, mengatur koordinat Y awal kepala ular ke tengah tampilan. X1 change sama dengan 0, meminisialisasikan perubahan gerakan horizontal awal jika tidak ada gerakan pada awalnya. Y1 change sama dengan 0, meminisialisasi perubahan gerakan vertikal jika tidak ada gerakan pada awalnya. Kemudian ada snack list, yaitu membuat list kosong untuk menyimpan segmen ular. Kemudian leg of snake, meminisialisasi
panjang awal ular setiap satu segmen. Kemudian ada food X, yaitu menghasilkan bilangan bulat acak dalam rentang 0, display width kurangin snack block. Ini untuk memastikan makanan tidak muncul tepat di tepi tampilan di mana ular tidak bisa meraihnya. Dan food Y juga sama, bedanya kalau X itu horizontal dan Y itu vertikal. Kemudian ada eh, while not game over, jika gamenya belum berakhir itu akan lanjut. Terus selanjutnya jika game close sama dengan benar, itu akan menampilkan black screen dengan tulisan game over. Kamu kalah, kamu pencet Q untuk melihat final skornya. Terus skornya itu length of snack dikurangin 1. Kemudian ada pay game display diupdate. Jadi si pay gamenya ini diupdate displaynya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Masih di loop yang sama. Jadi di dalam ini ada memeriksa semua. Terus dia for event in game event, dia akan memeriksa semua event inputan yang berada di loop ini, yaitu ada inputan key down yaitu key sebagai untuk biar dia quit atau keluar, yaitu kalau misalnya key dipencet, game over akan dulu dan game akan clock-nya akan fall, berarti game akan ditutup. Kalau misalnya kita pencet space, game akan masuk lagi ke loop, yaitu game not over. Terus di sini ada memeriksa event kembali, tanya itu untuk di loop yang game tidak over, not, not game over, itu ada game quit, yaitu kalau misalnya kita pencet X di dalam pojok kanan biasanya, itu kita akan langsung keluar, game over akan true. Game over akan keluar, masuk ke loop yang ini, game close. Atau game langsung tertutup. Terus di sini ada inputan key-nya, yaitu key left, key right, key up, key down, untuk menentukan ke arah mana snack-nya itu akan berjalan. Dan itu ditentukan dan untuk awalnya semuanya akan di set ke 0 ya. Jadi snack-nya itu akan diam di tempat. Dan di sini if X kurang lebih sama dengan display width or X kurang dari 0 atau Y1 lebih besar sama dengan display head atau Y1 kurang dari 0, ini memeriksa apakah koordinat kepala ular diwakili X1 dan Y1 berada di luar batas tampilan display. Jika ya, maka game close akan diatur ke true, memicu status game over. Jadi, kalau misalnya snacknya itu kepalanya di luar dari display yang ditentukan, game akan langsung tutup sendiri. Eh, X X1 plus equal Y1 chain itu berarti setiap terjadi perubahan akan memperbarui koordinat dari X kepala berdasarkan perubahan gerakan horizontal saat ini. Sedangkan Y, dia akan memperbarui koordinat K kepala berdasarkan perubahan gerakan vertikal saat ini. Terus di sini ada rendering di background atau display background, mengisi seluruh permukaan tampilan dengan warna hitam secara efektif, membersihkan layar dan menyediakan latar belakang baru untuk setiap frame. Pembaruan. Terus di sini ada snack head, membuat list kosong untuk menyimpan koordinat baru kepala ular di frame yang saat ini. Snack head event itu untuk menambahkan koordinat X kepala ular saat ini ke dalam list. Dan begitu juga ya, ini kalau yang ini Y menambahkan juga ke list. Terus snack list append itu menambahkan list snack head berisi koordinat kepala yang baru ke snack list. Ini pada dasarnya menambahkan posisi kepala baru ke badan ular. Terus di sini kita ada control. Terus di sini ada if length snack list lebih besar dari like snack. Ini memeriksa apakah panjang snack list atau jumlah snack lebih besar dari length of snack dari saat ini. Kondisi ini hanya benar ketika ular memakan makanan dan perlu tumbuh.
delete snack list 0. Jika kondisi benar, ini akan menghapus elemen pertama ekor dari snack list. Jadi dia akan menghapus elemen dari ekor. Ini memastikan badan ular tidak menjadi infinitely long atau panjang yang tak terhingga, tetapi tetap menjaga panjang yang sama saat bergerak maju dengan segmen kepala baru ditambahkan di depan. Terus di sini X itu if X equals snack head. Tambahkan depan deteksi tabrakan tubuh ular. For X in snack list melalui iterasi melalui semua segmen di snack list kecuali yang terakhir atau kepala. Ini karena ular tidak boleh bertabrakan dengan kepalanya dengan dirinya sendiri. If X equals snack head, jika koordinat segmen manapun X di snack list cocok dengan koordinat kepala ular saat ini, maka ini akan menyetel game close ke true, memicu status game over dan akan langsung selesaikan game. Snack snack ini untuk menggambar snacknya, skor ini untuk menampilkan skor ya, memanggil fungsi untuk menginginkan length of snack saat ini dikurang 1. Ini menampilkan kalau skor snack itu memanggil fungsi snack mengirimkan ukuran snack, block, dan snack list yang berisi koordinat segmen ular. Fungsi snack beriterasi melalui setiap segmen. Terus di sini ada gameplay. Skor itu menampilkan skornya. Karena ular itu panjangnya snack offline itu ada 1 awalnya, jadi di sini dikurang 1. Di game display update that itu memperoleh seluruh permukaan penampilan game menunjukkan elemen yang baru di gambar, latar belakang hitam, makanan dan ular. Untuk frame saat ini konsumsi makanan dan pertumbuhan ular. If x1 equal food x dan y1 equal food y, food x round trend. Ini memeriksa apakah koordinat kepala ular cocok dengan koordinat makanan. Jika ya, itu berarti ular telah makan makanan tersebut dan menghasilkan koordinat, lalu akan memunculkan koordinat acak dari makanan yang baru. Setelah itu, baik snack akan ditambah 1 dan mengatur kalau clock tick snack itu untuk mengatur kecepatan. Lalu game loop ini untuk melakukan looping selanjutnya. Sekian untuk penjelasan codingannya dan ini akan menampilkan eh, programnya sekarang ya jika dijalankan seperti apa. Ini tampilan awal dari gamenya. Ini jikalau dia mengambil ke up, down, down left, game akan berjalan seperti ini. Skor ada di pojok, dia akan terus bertambah selama snack masih hidup dan tidak bertabrakan dengan hal apapun. Snack bertambah, dan jika snack bertabrak akan seperti ini. Game over, you lose, rescue untuk quit, atau pencet dan menampilkan final score-nya itu 3 di sini. Kalau misalnya kita mau lanjut, kita akan pencet space, dia bakal lanjut sendiri itu. Ngelup kembali ke ulang. Dan jika dia mati lagi, kita bisa pencet key untuk keluar. Dan ya, dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya untuk melakukan penutupan. Eh, itu adalah contoh penerapan snack game dalam bahasa Python yang memakai import PY Games untuk memanggil library gamenya. Eh, Sekian dari kelompok kami, sepertinya sudah cukup ya. eh, Materi yang kelompok kami sampaikan hanya itu penjelasan singkat tentang codingan program Snack, ya kan? Ya, ya udah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.